Saya Jennifer dari Fokus Taiwan Indonesia bersama dengan Cai Jiaxuan yang baru saja meraih juara ketiga di penghargaan film dokumenter New Taipei City untuk film Childhood in Between yang mengisahkan pekerja migran Indonesia di Taiwan. Nah, apa nih yang membuat Anda tertarik mengeksplorasi isu-isu seperti itu? Di bangku kuliah, saya mulai mendalami ilmu sosial dan mengenal berbagai isu sosial. Saya selalu tertarik pada keragaman budaya dan bahasa. Saya juga suka berpergian dan mempelajari hal-hal baru. Saya merasa tertarik pada perjuangan orang-orang dalam menemukan tempat mereka di dunia. Inilah yang membuat saya tertarik pada isu-isu berkaitan dengan migrasi, termasuk pekerja migran. Wah, menarik sekali ya. Nah, dari semua orang yang Anda temui sebelumnya di Mimis Utopia, apa yang membuat Anda memilih Eis sebagai protagonis dalam Childhood in Between? Eis adalah staf di Harmony Home yang membantu para pekerja migran dan anak-anak mereka. Dia sangat antusias dan ramah. Meski awalnya tidak ingin difilmkan, tapi kami merekam momen-momen kerja Eis di Harmony Home dan itu menjadi awal persahabatan kami. Setelah Mimis Utopia, saya terus merekam orang tua dan anak-anak di Harmony Home tanpa arah yang jelas. Namun saya ingin fokus pada perspektif anak-anak karena dokumenter tentang mereka masih sangat sedikit. Lalu pada musim panas tahun 2023, Is mengundang saya untuk ikut dalam perjalanan ke Indonesia untuk sebuah upacara perayaan kedewasaan anaknya seperti acara Kitan ya. Saya mengambil kesempatan itu untuk fokus pada cerita keluarganya. Saya berterima kasih kepada Is atas keterbukaannya dan keramahannya. Wah, lalu apa sih aspek sebenarnya yang ingin Anda soroti dalam film Childhood in Between, terutama mengenai perbedaan budaya antara Taiwan dan Indonesia? Tujuan saya sebenarnya adalah untuk menangkap pengalaman unik masa kanak-kanak dari dua anak protagonis ini. Saya ingin menunjukkan perspektif dan wawasan mereka tentang dunia, termasuk kunjungan ke Jawa Barat untuk ritual perayaan kedewasaan tradisional yang kitanan tadi ya. Itulah yang ingin saya tangkap dalam film ini. Kalau boleh tahu, di mana tepatnya Anda merekam film ini di Indonesia? Di Subang, Jawa Barat. Apakah itu pertama kalinya Anda ke Indonesia? Bagaimana pengalamannya? Ya, itu pertama kalinya saya sangat bersemangat. Tapi saya juga cukup gugup karena sangat sedikit informasi tentang kampung halamannya. Ini sebenarnya adalah daerah kecil di Subang dan hampir tidak ada informasi di internet dalam bahasa Inggris atau bahasa Mandarin ya. Jadi saya tidak bisa membayangkan seperti apa di sana dan saya sangat khawatir bagaimana bersikap ketika tinggal di rumah keluarganya. Ais memberitahu saya untuk berhati-hati karena daerahnya bisa berbahaya. Saya tidak boleh keluar karena mungkin ada geng yang akan merampok atau membunuh kita ya saat mengendarai motor. Itu terdengar sangat menakutkan bagi saya. Tetapi saya tahu dia sangat khawatir tentang kami karena dia menganggap kami orang asing dan mungkin akan dilukai di sana. Meskipun begitu saya membawa seorang asisten untuk membantu membawa barang-barang dan mengurus beberapa pekerjaan rumah. Tapi saya harus menjalankan peran sebagai sutradara, produser, dan sinematografer sekaligus. Jadi itu sangat menantang terutama di lingkungan baru. Banyak hal yang perlu direncanakan dan dipikirkan sebelum perjalanan. Saya meminta saran kepada beberapa orang tentang pengambilan gambar di Indonesia atau tentang budaya dan lingkungan di sana. Ya, saya banyak mempersiapkan sebelum perjalanan. Menurut Anda, dari perspektif jarak budaya, apakah hal ini dapat dirasakan oleh kedua anak yang Anda filmkan? Tumbuh di Taiwan dan Indonesia tentu sangat berbeda, bukan? Nah, apakah mereka memiliki rasa kesenjangan budaya tersebut? Saat saya memaparkan ide ini kepada juri, mereka berpikir bahwa kedua anak ini kebanyakan tumbuh di Taiwan dan mereka belajar dan tumbuh besar di sini. Tapi anak-anak tersebut sering mengatakan kepada saya bahwa mereka merasa sebagai orang Taiwan sekaligus orang Indonesia, berdarah campuran seperti itu. Saat ini mereka sepertinya tidak mengalami masalah dalam hal identitas diri. Namun saya perhatikan ada beberapa isu budaya di rumah mereka.
Saat anak-anak ini bertambah usia, seringkali ibu mereka tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Kadang saat ibu butuh penjelasan lebih untuk memahaminya, dan ada kalanya anak-anak ini menyerah untuk menjelaskan karena kendala bahasa. Selama proses pengambilan gambar, kira-kira apa nih tantangan yang paling sulit yang Anda hadapi, baik secara mental maupun fisik? Secara mental dan fisik, tantangannya lebih besar saat saya bekerja secara independen. Di proyek sebelumnya, saya hanya bertindak sebagai sutradara dan tidak perlu mengkhawatirkan anggaran dan jadwal. Sekarang saya harus mengatur segalanya sendiri, meskipun bahasa tidak menjadi masalah bagi anak-anak karena mereka berbicara Mandarin, tapi saya harus belajar sedikit bahasa Indonesia untuk berkomunikasi dengan para ibu. Sangat menyenangkan bisa lebih dekat dengan mereka hanya dengan berbicara sedikit bahasa Indonesia ya, dan mereka akan merasa senang. Saya hanya mencoba untuk tinggal bersama mereka dan ikut dalam kehidupan mereka agar mereka bisa lebih percaya kepada saya selama proses tersebut. Selama berapa lama Anda tinggal di Indonesia untuk merekam film ini? Saya tinggal selama 8 hari, tetapi anak-anak tinggal sebulan untuk liburan musim panas. Jadi berapa lama kamu tinggal di Indonesia dan apakah kamu tinggal di rumah Elis? Saya tinggal di rumah sepupu Ois, tapi sebagian besar pengambilan gambar dilakukan di Taipei. Apakah Anda sudah menunjukkan film ini kepada Elis? Ya, saya sudah menunjukkan potongan kasar kepada Ois dan anak-anaknya. Ois tidak terlalu memperhatikan saat menonton, tetapi secara umum ia menyukainya. Ia hanya mencatat beberapa detail seperti merasa dia terlihat terlalu gemuk di film. Namun dia senang bahwa cerita dan ritual tradisionalnya didokumentasikan. Anak laki-laki dalam film ini juga sangat suka dan menganggapnya menarik dan untuk menunjukkan kehidupannya kepada orang lain. Kalau boleh bercerita, bagaimana reaksi para juri terhadap film ini? Proses penilaian akhir bersifat rahasia. Saya tidak ingin memberitahu terlalu banyak detail karena itu akan menjadi spoiler. Tetapi salah satu juri memberitahu saya bahwa ada bagian yang sangat menggerakkan, terutama saat anak laki-laki itu berbicara tentang impiannya yang bertentangan dengan masa lalu ibunya. Wah, sungguh menginspirasi melihat bagaimana Anda memberikan perbedaan dan meningkatkan kesadaran tentang pekerja migran Indonesia di Taiwan dari perspektif yang berbeda. Tentu kami sangat menghargainya. Kira-kira apakah Anda memiliki pesan terakhir untuk penonton Mimpi Zootopia dan Childhood in Between? Untuk Childhood in Between, ibunya adalah pekerja migran di Taiwan. Sebenarnya dia adalah seorang pekerja migran yang melarikan diri dan kemudian menetap di Taiwan, menikah dengan seorang pria Taiwan sehingga gini ia adalah menjadi imigran baru ya. Anak-anak disebut Sin-er Thai, yang artinya generasi kedua dari para migran baru ini. Saya berharap penonton bisa belajar dari pengalaman hidup mereka yang tergambarkan di film ini. Saya berencana untuk mengadakan lebih banyak pemutaran film ya di tahun depan di seluruh Taiwan dan sedang mengajukan permohonan dana dan anggaran untuk itu. Tujuannya adalah agar film ini bisa menjangkau berbagai kelompok termasuk komunitas Indonesia, para migran dan generasi kedua migran serta masyarakat Taiwan yang mungkin belum begitu mengenal kehidupan mereka. Saya mendapati bahwa masih ada banyak stereotip dan minimnya pemahaman tentang realitas yang mereka hadapi. Karena itu saya percaya film ini bisa berperan penting dalam mengedukasi dan menginspirasi banyak orang. Terima kasih banyak atas waktu Anda dan kami berharap dapat melihat Childhood in Between di layar lebar. Ya. Pada tanggal 24 di acara Bulan Dokumenter di kota New Taipei City. Terima kasih banyak. Terima kasih Jennifer.